Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Naili Hamhich TV. In this video, I'll share to you all it's still about basic grammar, especially the use of did in the simple past tense. Okay, follow this video. Teman-teman, sudah pada nonton kan video tentang penggunaan do dan does? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan auxiliary did dalam past tense. Jadi gini ya teman-teman, penggunaan auxiliary did itu sama dengan auxiliary do and does, yakni sebagai ordinary verb dan sebagai kata bantu. Tapi did itu yang bentuknya past tense atau masa lalu atau telah terjadi. Sedangkan do dan does ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu bentuknya present tense. Tapi kalau digunakan dari sisi subjek, did itu rada beda dengan do dan does. Did itu nggak perlu S atau IS ya teman-teman. Semuanya bisa pakai did, baik subjek they, we, are, you, atau subjek he, she, it. Ciri-cirinya apa? Sama dengan ciri-ciri penggunaan past tense. Did ini cirinya ada kata yesterday, last, and ago yang menunjukkan bahwa ini adalah kata kerja yang lampau atau yang sudah terjadi. Jadi intinya teman-teman begini. Penggunaan did itu ada 3. Yang pertama, nggak mesti lihat subjek, semuanya pakai did. Apalagi kalau yang sedang dibicarakan adalah kalimat lampau masa lalu sudah terjadi. Ini wajib menggunakan did. Ya. Yang kedua, did dipakai dalam kalimat negatif dan interrogatif saja. Ketiga, did ada dalam kalimat positif, tapi posisinya sebagai verb kedua atau lampaunya dari kata do, did, done. Nah, terus gimana nih kalau kita mau nanya tentang segala sesuatu yang ada 5W plus 1 H-nya? What, where, why, who, when, and how. Ya, sama aja ya teman-teman. Jadi 5W plus 1 H ini diletakkan di awal kalimat sebelum did. Contohnya gini, kita mau ngomong atau kita mau buat kalimat, kamu pergi kemana semalam? Where did you go last night? Nah, ini kenapa teman-teman? Kok menggunakan kata go? Padahal sudah terjadi. Kenapa nggak pakai when gitu ya? Kalau kita sudah bahas yang verb 2. Ya, ingat kalau go lampaunya apa? When kan? Ya betul when. Tapi sayangnya teman-teman, verb 2 itu nggak dipakai di sini kecuali kata do, did ya. Meskipun ini adalah topik past tense. Kenapa? Sebab konsep dari did itu balik lagi ke verb 1. Dia nggak pakai verb kedua. Karena sebenarnya did itu sudah menunjukkan kata lampau. Jadi verb 1 nggak harus kita ubah ke verb 2. Gitu ya teman-teman. Jadi where did you go last night? Itu yang benar ya. Jadi bukan where did you went last night. No ya, karena did itu sudah menunjukkan kata lampau. Nah, lagi nih. Oh, why did he come late yesterday? Kenapa dia datang terlambat kemarin? Itu ya. Lihat nih, come-nya tidak berubah menjadi came. Udah cukup, did itu sudah mewakili. Lihat ya, come-nya tidak berubah ya, tidak berubah menjadi came teman-teman, tetap verb 1. Jadi auxiliary did ini sebenarnya teman-teman sudah nunjukin lampau, jadi nggak perlu lagi verb diganti ke verb 2. Tapi tetap aja ke verb 1, tapi harus ada did-nya. Terus juga dari sisi subjek tetap did nggak perlu ditambahin SIS. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup dulu pembahasan tentang auxiliary did dalam simple past tense.
Pasti kalian bisa ikutin, pasti kalian paham, pasti kalian bisa contohin, dan pasti kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.